Hai, saya Dinda Ayusma. Pada sore hari ini saya akan mengerjakan sebuah proyek sebagai UTS saya. Kita bisa lihat di sini soalnya adalah sebagai berikut. Ini tentang UTS pemrograman desain antarmuka, di mana kita akan membuat sebuah website statis menggunakan bahasa pemrograman ASP.NET dengan ketentuan memiliki header atau banner, memiliki navigasi, konten yang sesuai dengan topik, sidebar, footer, dan memiliki 5 halaman website yang bisa diakses. Oke teman-teman, langsung saja kita membuat project baru. Saya menggunakan Visual Studio 2010. Kita klik File, kemudian New Project. Di sini kita pilih Visual C#, kemudian kita pilih ASP.NET Web Application. Di sini kita menamai project kita. Di sini saya membuat tentang web SMK UY Lindo. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa melakukan penyimpanan sesuai dengan keinginan kita. Bisa klik browse di sini. Seperti itu. Kemudian klik OK. Oke, di sini adalah tampilan awal atau default dari project kita. Nah, di sini kita lihat pada bagian Solution Explorer, kita hapus beberapa item di sini. Oke. Ya, kita akan membuat halaman homepage baru atau disebut dengan master page. Kita klik kanan pada SMK UY Lindo, kemudian add new item. Kita pilih di sini Visual C#, kemudian di sini kita pilih master page. Kita beri nama di sini master. Seperti itu, master page boleh seperti ini. Gitu aja. Oke, kita klik add. Ya, kemudian di sini adalah halaman untuk kita manipulasi ya. Kemudian kita akan menambahkan beberapa file ya, yaitu JavaScript atau jQuery. Kemudian kita membuat CSS atau style kita sendiri. Nah, di sini caranya adalah yang pertama kita akan menambahkan JavaScript dulu. Kita klik kanan pada web SMK UY Lindo, kemudian kita klik add. Kita buat folder baru. Di sini kita namakan JavaScript seperti ini. Kemudian kita inputkan file dari JavaScript itu sendiri atau jQuery ini. Kita bisa drag and drop saja langsung ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan membuat folder baru lagi untuk style kita ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa buat folder lagi. Folder yang ini untuk menyimpan gambar-gambar yang akan kita gunakan. Di sini saya beri nama image. Oke, seperti itu. Lalu untuk stylenya, kita klik kanan pada folder style. Kita pilih add, kemudian new item. Di sini kita pilih style sheet. Oke, seperti itu. Ya, style sheet. Kemudian kita klik add. Ya, maka akan muncul halaman atau untuk kita manipulasi. Nah, di sini untuk style sheet-nya sendiri saya sudah menyiapkannya. Sudah adalah style yang saya buat. Style di sini tuh bagaimana kita mendeskripsikan misalnya body kita mau menggunakan huruf apa nih di website kita nanti. Kita mendeklarasikan istilahnya tuh kayak pernak-pernik gitu. Jadi kalau kita mau ke pesta, bajunya kita mau pakai warna apa. Kemudian sepatunya mau yang heels atau yang rata gitu. Nah, kalau di website juga sama. Kalau kita bikin style sendiri, maka kayak badinya kita mau
Di web kita itu nanti menggunakan huruf apa saja, mungkin di sini ada Lucida Grande, Tahoma, kita bisa deklarasikan di sini. Kemudian untuk bagian background color, kemudian wrappernya kita tentukan widthnya berapa, marginnya, padding, border, color backgroundnya seperti apa, warna apa, seperti itu. Sama juga banner, kita mau banner kita tingginya berapa, bordernya warna apa, kemudian ukurannya berapa pixel. Lalu di sini ada background image, kita bisa tambahkan seperti di sini. Ini kan nama folder ini ya, ini folder image di sini. Kemudian gambarnya itu nanti di sini, gambarnya itu kita tambahkan di sini. Oke, saya langsung tambahkan saja untuk gambarnya. Di sini saya sudah sediakan beberapa gambar. Kita langsung drag and drop saja juga bisa. Ya, seperti ini. Jadi akan muncul gambar-gambar di sini. Nah, di sini misalnya banner. Oh, berarti di sini image, maka nama banner.jpg gitu. Kalau kita mau ganti misalnya ban, kita bisa langsung ganti saja di sini ketik ban.jpg seperti itu. Kemudian untuk navigasinya juga ada height-nya, bordernya, margin top-nya berapa, background image-nya kita bisa deklarasikan gambarnya seperti itu. Dan seterusnya ada bagian konten areanya sampai nav-nya, colornya, kemudian sampai pada yang terakhir itu sidebar dan footernya. Jadi kita buat sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Oke, sekarang kita kembali ke master. Nah, master page ini sekarang di sini kita akan manipulasi ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Ini juga. Di sini kita namai misalnya web SMK Unilindo, bagian titelnya. Kemudian setelah titel kita akan memanggil JavaScript dan style kita ya. Kita tarik saja ke sini. Oke, lalu ini listing untuk memanggil JavaScript dan style sheet-nya ya, untuk bisa menampilkan. Oke, setelah itu kita tarik style sheet kita juga ke sini. Nah, seperti ini. Ini belum ada apa-apa ya, karena kita belum masukkan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan manipulasi di bagian body-nya. Oke, di sini body ya. Di sini body. Di sini saya sudah juga menyiapkan untuk listingnya ya. Karena ini sudah sama dengan tutorial saya sebelumnya, itu kita membuat halaman master page. Oke. Untuk bodinya, oke, di sini. Yang pertama saya akan membuat banner dan bagian navbarnya ya. Nah, ini saya membuat bannernya ya. Oke, ID banner. Oke, jadi pada bannernya ini seperti ini ya, kita memanggil ID banner, maka nanti style sheet yang kita sudah buat di sini pada banner ini, maka dia akan menampilkan gambar banner yang ini dengan ukuran border background yang sudah kita buat gitu. Seperti itu. Jadi di sini ID banner. Untuk navigasinya juga sama, stylenya sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini saya akan membuat 6 halaman homepage ya. Jadi ada halaman home atau beranda. Oke, di sini saya kosongkan dulu. Kemudian ada registrasinya dan juga ada profile, school atau kegiatan, kontak dan login. Mungkin registrasinya kita pindahkan untuk lebih dekat dengan loginnya saja. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian sekarang kita akan menambahkan untuk bagian konten areanya ya. Konten area.
Oke, ini untuk bagian konten areanya. Teman-teman bisa lihat di sini. Konten area itu adalah bagian dimana isi dari sebuah halaman. Seperti itu. Ini konten areanya. Kemudian ada sidebarnya. Ini div ID sidebar. Nanti dia akan memanggil style dari sidebar yang sudah kita buat di sini. Ya, ini sidebar. Oke, kemudian div ID footer juga. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa melihat desainnya. Oke, kita coba refresh ulang. Kemudian kita lihat desainnya. Oke. Oke, jadi seperti ini ya desain untuk master page-nya. Sekarang kita akan membuat menu home. Add new item. Di sini kita pilih web form using master page karena menu home ini akan terhubung atau terkoneksi dengan master page. Di sini kita pilih contents folder master page. Oke, di sini. Nah, di bagian sini kita akan menambahkan artikel atau kontennya, dimana kita lihat pada master page sini, maka nanti kontennya itu akan terisi di bagian sini, konten placeholder 2. Namun kita isinya di pada menu home. Oke, saya sudah menyiapkan untuk kontennya sendiri. Oke, di sini seperti ini. Kemudian kita lihat desainnya coba. Kemudian pada master page di sini, oke, ada menu home-nya. Kita akan tambahkan gambar di bagian apa sih namanya, sidebar ini, biar tidak kelihatan kosong. Kita ke master page, kemudian ke search-nya di bagian sidebar di sini ya. Bagian sidebar kita tambahkan beberapa gambar. Oke, seperti ini. Akan nanti akan ke home. Oke, desainnya seperti ini ya. Kita coba running dulu. Oke, maka untuk menu home-nya seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat untuk menu profilnya ya. Kita akan membuat menu profil. Oke. Namun sebelumnya di menu master page sini, untuk home ini kita tuliskan nama ya, sesuai yang ada di sini, home.asp x seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke menu profil. Kita add. Oh ya, kita undebugging dulu karena dia sedang dalam proses debug tadi. Add new item. Oke, di sini kita buat di sini profil ya.
menu profil. Oke, kita kayak coba di desain seperti ini. Oke, sini kita insert tabel. Rows-nya itu kita taruh 4 aja dulu, column-nya 2. Oke, seperti ini. Di bagian sebelah sini itu saya mau menambahkan gambar capseknya. Kita ke search-nya, kita kasih 200 pixel dan 200 juga. Oke, guys. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba running dari halaman home-nya. Oke, kita ulangi ya. Ini untuk menu home-nya, kita klik bagian profilnya ya, seperti ini untuk menu profilnya. Oke,
Oke, sekarang kita akan buat untuk eskulnya di profil home. Oke, sekarang kita akan membuat untuk eskulnya. Oke, kita akan paste ke desain. Oke, sekarang kita akan membuat menu eskul ya. Kalau di kampus, kalau di SMK itu eskulnya ada beberapa sih. Kita klik ini, add new item, kemudian kita pilih ini, sini kita pilih eskul. Seperti ini. Oke, kemudian di sini saya juga akan menyisipkan tabel ya. Tabel kita insert. Ini eskulnya kita ganti kayak macam galeri aja ya, galeri. Oke, di sini kita memasukkan beberapa gambar prestasi atau kegiatan-kegiatan. Jadi yang pertama di sini prestasi. Oke. Mungkin seperti ini. Oke, di sini kita tambahkan gambar biar lebih cepat. Oke, di sini terus ada salah tekan, sorry. Ini lagi. Oke, ini jangan. Kemudian kita lihat fotonya lagi. Mana ya? Lop. Seperti ini.
sekarang nanti kita tambahkan keterangannya. Kita lanjut dulu karena masih banyak kita coba jalankan ya di master ini. Ini kita jabarkan di sini supaya ketika kita klik home, maka dia akan tampil, dia panggil kerja atau file kerja home.aspx. Kemudian kita klik profil, maka dia akan tampil untuk profilnya eskul, maka dia akan tampil untuk eskulnya gitu. Jadi biar dia nggak manggil salah alamat kayak gitu. Oke. Ini kalau bikin web dinamis pasti keren sekali teman-teman. Jadi karena ini masih statis, jadi masih agak-agak gimana gitu ya. Oke, untuk galerinya, nah galerinya seperti ini. Oke. Nanti kita tambahkan keterangan juga boleh. Oke, sekarang kita masuk ke registration ya. Kontak gampang deh. Kita masuk di registrasi dan login dulu. Oke. Oke, kita pilih web form di sini. Kemudian kita kasih nama registration. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari registration di sini. Kemudian kita akan bisa mengcopy listingnya di sini. Kita jangan lupa untuk tetap di sini ya. Kalau misalnya kita tadi pakai web form master page, dari master page, maka itu kan otomatis dia mengambil terhubung dengan master page ya. Jadi untuk banner dan lain sebagainya itu dia dari master page, tapi karena tadi kita menggunakan web form, jadi kita harus menginisialisasikan ulang itu. Kita harus memasukkan kembali link-link untuk style JavaScript-nya ke halaman registrasi. Oke, di sini kita ya. Kemudian ini untuk bagian jQuery-nya. Lalu untuk stylenya kita tarik lagi di sini. Oke, seperti ini. Setelah itu kita kopikan stylenya di sini. Oke. Ini untuk stylenya. Sini seperti itu. Lalu kita masuk bagian bodinya. Di sini kita menggunakan sama seperti yang di sini. Ya, di wrapper sampai di sini. Kita copy, kita bawa ke sini.
Ini untuk navigasinya sudah. Setelah itu untuk registrationnya kita namanya harus sesuai dengan yang ada di sini ya, registration.aspx. Di sini registration.aspx. Oke. Setelah itu kita akan masuk di bagian bodinya. Ini saya sudah buat terlebih dahulu. Kebetulan ini program saya yang sudah pernah saya buat sebagai tugas 1, hanya saya melanjutkannya, tetapi saya buat ulang dari awal. Jadi kita lanjut di sini untuk navigasinya. Oke, login. Oke, kita lihat dulu di sini. Footer sampai di ya. Oke. Div tutup. Oke, kita tarik sampai di sini. Tutup satu. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya bolehlah saya menjelaskan ya. Oke, jadi di sini untuk registrasinya, ini hal satu ini untuk huruf besar ya, registration. Jadi semakin headernya itu bertuliskan atau berukuran besar untuk registrationnya. Kemudian di sini kita menggunakan tabel dan kolom, baris dan kolom ya, atau tabel. Di sini ada username ya. Kemudian kita menggunakan text box. Di sini ada text box dengan ID-nya text box un, itu artinya text box username. Kemudian dia memiliki lebarnya sekian, 180 px itu. Kemudian ada required validation-nya. Jadi kalau misalnya username-nya ini belum diisi, maka nanti dia akan terjadi error. Sini control to validate text box on, dia akan mengontrol pada text box ini, text box username ini, di mana ID untuk required field validator itu, validasinya itu ada required field validator 1. Kemudian dia akan muncul di sini mengatakan bahwa username harus diisi seperti itu. Ini dia punya for color red, berarti yang username harus diisi ini warnanya merah. Ya, kemudian di sini dia sudah berganti baris lagi di sini ya. Yang ini dia email, ini untuk email. Kemudian di sini dimana ID-nya itu text box email atau nama ID-nya itu text box email dengan width-nya 180, font size atau ukuran hurufnya 12 pt. Kemudian di sini juga dia menggunakan required field validator dengan ID required field validatornya ada 2. Kita menggunakan required field validator ini kita bisa menggunakan di bagian toolbox ini. Jadi di bagian toolbox ini ada standar, dan di bagian validation nah kita menggunakan ini required field validator.
seperti itu. Ini yang kita gunakan yang ada di sini sekarang. Nah, tadi yang validator 1 itu untuk yang username, yang validator 2 ini untuk email. Kemudian for colornya juga red. Jadi ketika misalnya kita tidak memasukkan email, maka dia akan muncul di sini error message yang mengatakan email ini teman-teman, email harus diisi seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini yang ketiga itu ada password ya. Sama juga seperti di atas, bedanya hanya pada ID. Di sini text box password pass. Kemudian width-nya sama. Kemudian di sini juga dia menggunakan required validator dengan required validator 3 ya. Kemudian kalau tidak dimasukkan sama juga, di sini dia akan mengatakan password harus diisi. Seperti itu. Kemudian confirm password juga sama, dia menggunakan required field validator. Ini di sini teman-teman. Kemudian dia untuk passwordnya ini karena ada masukkan password di atas ini ya, ada password dan confirm password, berarti dia akan mengcompare atau membandingkan antara password dan confirm password ini apakah sudah sama atau belum. Jadi dia menggunakan compare validator. Compare-nya kita bisa temukan di sini, validation di compare validator di sini, dimana ID-nya compare validator 1. Kemudian dia mengontrol di bagian text box pass. Kemudian dia mengontrol di bagian text box pass. Text box pass ini adalah yang dimiliki oleh password di sini. Dengan dia akan mengontrol atau membandingkan dengan text box rpass. Rpass di sini rpass di sini text box ini confirm password. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini confirm password memiliki ID text box rpass, maka text box pass yang ada di password akan dibandingkan dengan text box rpass apakah isiannya sudah sama atau belum. Kalau misalnya berbeda, maka dia akan memunculkan error message, kedua kata sandi harus sama seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu. Kita lanjut ke bawah lagi. Kemudian di sini ada country ya, ada country. Di sini kita pakai drop down list, teman-teman bisa temukan di bagian standar di drop down list ini teman-teman. Oke, kemudian nanti teman-teman bisa merubah itemnya ini di bagian properties, klik kanan properties. Nanti setelah ini saya tunjukkan. Nah, di sini kita bisa menambahkan misalnya ada negara Inggris, Indonesia, Jerman. Kita bisa tambah misalnya di sini ada Korea ya. Korea. Oke, seperti ini misalnya, bisa tambah lagi terus ke bawah. Kemudian di sini dia menggunakan recursive validator. Oke, di sini dia sudah nomor yang kelima ya. Kemudian di sini jika tidak diisi atau tidak dipilih, maka dia akan muncul error message pilih nama negara seperti itu. Nanti kita lihat coba desainnya seperti apa. Oke, desainnya seperti ini ya teman-teman. Oke, desainnya seperti ini. Ini yang disebut dengan text box. Ini yang disebut dengan tadi required field validator ini. Ini yang submitnya, ini button resetnya. Oke, reset ini ketika submit ini untuk kita menyimpan. Kalau reset ini maksudnya kita mengulang gitu, mengulang kembali, mereset ini field-fieldnya sehingga kosong kembali dan kita mengisi ulang seperti itu ya. Oke teman-teman, kalau misalnya kita mau editing di sini misalnya kita klik kanan aja, kemudian properties. Oke, maka akan muncul properties di sini. Nah di sini ID-nya ada text box on, width-nya di sini kita bisa menggunakan di bagian situ. Sekarang kita akan coba running dulu. Pastinya sudah jadi ya. Kita lanjut saja untuk membuat loginnya ya. Satu kali nanti kita cobanya satu kali. Oh ya, kita kembali dulu ke master di sini. Kita deklarasikan dulu di sini ya. registration.rspx. Seperti itu. Oke.
Oke teman-teman, kita coba close dulu. Oke juga, oke, sekarang kita akan membuat untuk menu login. Itu kita menggunakan database ya. Oke, kita langsung saja klik web di sini, klik kanan seperti biasa, add new item. Kita pilih web form, di sini visual setup. Kemudian kita berikan nama di sini login. Oke, di sini seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tetap drag and drop untuk jQuery-nya. Kemudian untuk stylenya seperti ini. Oke, kemudian kita kopikan script. Oke, setelah itu untuk script stylenya bisa copy di sini. Mana ya stylenya? Oke. Untuk stylenya. Oke, sekarang bagian bodinya. Seperti biasa ya. Untuk itu kita copy saja dari sini, registration. Oke, ready. Seperti ini. Oke, sampai di navigasinya tetap sama ya dengan yang lain. Kemudian di sini ini saya menggunakan paragraf baru atau membuat semacam label saja bahwa ini halaman login. Kemudian ini saya tabel ya. Ada username di sini dengan ID-nya textbox username. Kemudian di sini juga ada required field validator ya, sama seperti ya registration sebelumnya. Jadi kalau misalnya textbox atau username tidak sesuai dengan yang sudah diregistrasi tadi, maka dia akan mengatakan silakan masukkan username gitu, atau username yang belum diisi maka dia akan keluar error message silakan masukkan username. Kemudian di sini juga ada password. Jadi ketika passwordnya sama juga, ketika ada terjadi error dia akan muncul required field validatornya, silakan masukkan password. Kemudian color di sini warnanya merah untuk kalimatnya itu. Kemudian di sini ada button ya, ada button loginnya itu namanya di sini button klik, button login klik. Oke. Kemudian di sini yang terakhir footer. Nah, untuk bagian button loginnya itu ada listing tersendiri lagi ya. Kita ke desainnya dulu. Nah, jadi seperti ini nanti. Ini terlalu kecil ya. Medium seperti ini ya. Kemudian
pada button login kita klik 2 kali untuk memasukkan listingnya. Sini. Oke, disinilah tempat kita akan memasukkan listing untuk button loginnya. Sini saya sudah siapkan juga. Oke, button login ini di SQL connection. Oke, sini. Nah, di sini. Ini untuk SQL koneksinya. Jadi ini dia akan select menghitung untuk user data di mana username-nya pada textbox username, kemudian dia akan cek. Setelah itu di bagian sini password juga sama. Dia akan cek passwordnya pada query atau pada database yang ada ketika kita registrasi, misalnya Dinda, kemudian tersimpan di database, maka ketika kita masuk dengan login nama Dindus maka tidak terdapat di database ya, maka error seperti itu. Jadi ini textbox username response right, password is correct, kalau benar ya benar, kalau tidak password is not correct. Begitu juga dengan username-nya, untuk username-nya correct atau not correct, seperti itu. Ini untuk button loginnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat untuk database-nya. Mengaktifkan SQL Server Management Studio. Kemarin itu punya saya tidak jadi, tapi kali ini jadi karena saya install ulang laptop. Biar semangat. Oke. Ya, ini kita langsung klik connect. Berhasil. Oke. Kita minimize saja, lalu kita ke Solution Explorer. Ini kita koneksikan dulu. Di sini kita pilih Microsoft SQL Server. Ini kita pilih yang provider for SQL Server. Continue. Kemudian server name-nya local carry sih. Test connection. Oke, di sini sudah terkoneksi. Sekarang kita kembali ke Solution Explorer-nya. Kita coba buat lagi. Registrasi. Oke, kemudian di sini kita coba refresh. Oke, sudah terkoneksi. Good. Nah, untuk di sini kita langsung saja di sini ya. Kita klik kanan, kemudian tunggu. Di sini ya. Ini kita kita belum ada tabel ya. Kita klik kanan, add new table. Nah, di sini ada ID, username, email, password, country. Oke. Kita kasih 20. Kemudian username,
sekarang kita akan buat. Oke, sekarang kita close dulu. Kita isi dulu tabel data ya. Kita coba isikan dulu. Misalnya di sini ID 1, nama Ayu, email ayu.as ayu@gmail.com, passwordnya 1104, country-nya Indonesia. Country-nya tadi apa aja ya? Oke, seperti ini. Oke, save. Kita close dulu. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah halaman untuk melakukan hanya untuk proses waktu login saja ya, dia tidak tampil. Jadi di sini untuk melihat data-data yang sudah melakukan registrasi ya. Oke, kita kembali ke Solution Explorer, klik kanan seperti biasa, add new item. Kemudian di sini kita pilih platform, kita namakan di sini manager aja. Oke, kita ke bagian desainnya. Oke, di sini ya kita menggunakan beberapa standar toolbox ya. Ini kita menggunakan data grid view. Gimana kan? Grid. Oke, di sini. Kemudian kita menggunakan SQL data source juga. Ouch. Oke, di sini. Kita klik di bagian sini untuk membuat registrasi ini. Kita pilih sesuai dengan registrasi namanya ini, kemudian klik tambah, kemudian klik next. Namanya di sini harus sesuai dengan nama database-nya di sini, registrasi.md. Kita menggunakan registrasi. Oke, kita klik next. Oke teman-teman, jadi kesalahannya itu karena dia tidak menemukan tabel yang ada pada database registrasi. Ternyata saya salah membuat tabelnya itu pada desktop ini. Seharusnya saya membuat tabel pada database registrasi. Oke, langsung saja kita di sini add new table. Kita ulangi lagi ID, kemudian di sini ada user name. Oke. Kemudian di sini ada email. Username, email ya tadi. Username, email, password. Username, email, email. Kemudian ini 20 aja. Kemudian password. Oke. Kemudian country-nya, country 20 seperti ini. Kita save, kita namakan data save data aja. Oke. Harus penuh ketelitian ya teman-teman. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba
isi dulu datanya. Sini satu, Ayu, kemudian emailnya @gmail.com, passwordnya 123 1104, kemudian kantinya Indonesia. Oke, sekarang kita save dulu. Oke, sekarang sudah ya. Ini sudah benar ya, dia berada di bagian database-nya registrasi, tabel user data. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini SQL data source-nya, configure, kemudian kita pilih registrasi, next, kemudian ini namanya harus kita tambahkan sesuai dengan nama database kita, registrasi connection string, kemudian kita klik next. Yes, maka akan muncul seperti ini. Spesifik seperti itu, kemudian kita klik next, kita paste query. Oke, maka datanya muncul, maka ini bertanda bahwa berhasil ya. Kita klik finish. Oke, kita lihat dulu di bagian apa tadi ya, loginnya itu di sini. Oke, di sini untuk connect stringnya ini nama database-nya saya itu registrasi ya, bukan registration. Jadi kita ganti registrasi sesuai dengan nama database saya, registrasi. Oke. Kemudian udah ya, di situ udah. Teman-teman jangan lupa juga nanti kalau di sini tuh dia harus ditambah using system data SQL client dan using system.configuration. Oke, kita coba login ya. Oke, kita coba masukkan misalnya kita coba login. Oke, di sini dia bilang username is not correct ya. Username-nya itu tidak terdaftar pada database atau belum diregistrasi gitu ya. Oke, kalau misalnya kita masukkan Ayu, passwordnya ya. Nah, maka di sini dia bilang password is not correct karena passwordnya salah ya. Tadi passwordnya 1104. Coba kita klik login. Oke, maka dia akan berhasil. Dia akan seperti ini, password is correct. Oke teman-teman, jadi tadi home-nya sudah. Ini profilnya. Untuk registration-nya ini login-nya. Login.aspx ya. Oke, kemudian di loginnya oke, kemudian di master page-nya oke. Sekarang kita mau bikin apa yang belum tadi. Kita mau buat kontak ya. Oke, di sini ini aja deh. Kontak. Oke, di sini
Hmm, untuk kontaknya itu, oke, kita insert tabel deh biar lebih mudah. Insert. Oke, sini kita tambahkan gambar logo. Sini kontaknya udah. Sekarang kita ke galeri dulu ya. School. Saya editing untuk teksnya dulu ya. Oke, itu searchnya. Oke, sekarang kita masukkan listing untuk registrationnya. Listing untuk submitnya ini ya, kita klik pada button submit pada file page registration. Nah, di sini ada button dan backload. Nah, di sini untuk nama kita pastikan di sini. Teman-teman jangan lupa ya, sebelum kita memasukkan untuk koneksinya di sini, kita harus terlebih dahulu ini mendeklarasikan using system data.sql client dan using system.configuration. Setelah itu di bagian if protect void backload ini, di sini kita menggunakan listing if is postback. Jadi SQL connection-nya ini akan mengkonfigurasi pada manajernya, dimana koneksi itu punya saya ya. Untuk database koneksinya di registrasi ya, jadi di sini registrasi connection string, kemudian string check user select count from user data. Dari tabel di user data ini berdasarkan where username, berdasarkan username. Kemudian setelah itu bagian untuk buttonnya ini
sini. Nah, untuk ini SQL connectionnya ini configuration managernya, kemudian registrasi connection string ini berdasarkan nama dari koneksi ini, database-nya registrasi. Kemudian string insert query, dimana insert into user data, di tabel user data ini masukkan atau tambah data berdasarkan ada username, email, password, country. Ini adalah nama-nama field yang ada pada tabel user data itu harus sama ya, seperti itu. Kemudian values ini add uname, ini kita buat sendiri. Kemudian di sini add uname ini dimana value atau nilai dari add uname yaitu username, email, password, country ini berada pada text box un. Nah, text box un, text box email, text box password ini adalah nama text box dari ini. Di username kita bisa lihat, kalau kita mau lihat namanya maka di sini aja klik kanan properties, di sini text box un ID-nya. Kemudian seperti ini text box email ID-nya seperti itu. Jadi di sini harus sesuai dengan nama ID dari text box tersebut. Kemudian di sini dia akan respons redirect, ini maksudnya ketika dia sudah selesai registrasi dan dia menekan submit, jika berhasil maka dia akan respons ke halaman login.aspx untuk dia melakukan login seperti itu. Kemudian dia juga akan memberikan respon Anda berhasil melakukan registrasi. Oke, seperti itu. Oke. Kita langsung saja coba ya untuk registrationnya. Oke, mau menunggu sebentar. Agak lama ya ternyata. Nah, di sini ketika kita masukkan username misalnya Linda, emailnya Linda, kita klik submit, confirm password. Ini passwordnya harus diisi ya. Ini juga ada 3 ya. Kemudian kita pilih untuk country-nya misalnya Indonesia, kita klik submit ya, maka dia akan langsung muncul atau membawa kita ke halaman untuk login seperti itu. Di sini kita bisa login misalnya tadi Linda, kita klik login. Oke, maka di sini password is correct, maka login kita berhasil ya. Kalau kita nggak isi passwordnya maka pasti dia akan error seperti ini. Silakan masukkan password. Oke teman-teman, kita kembali dulu ke sini.
Jadi ini sudah selesai. Kemudian kita coba buktikan, kita lihat isi dari tabel apakah datanya sudah bertambah atau belum. Saudara tabel. Nah, ini sudah banyaknya. Ini yang terakhir data tadi Dinda ya. Ada @gmail.com 23 Indonesia. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi saya mendemokan ulang untuk program saya ini. Saya mulai dari menu home saja. Tunggu sebentar. Oke. Di Solution Explorer home. Ini untuk menu home-nya ya. Kemudian ada profile. Ini profilnya. Kemudian galeri. Ada galerinya. Kontak. Kemudian kita registrasi. Nanti setelah registrasi submit, ini bisa reset. Maka dia akan hilang. Ketika kita submit, dia mengatakan atau validasinya bekerja ya, karena di sini tidak ada inputan value-nya seperti itu. Nanti setelah registrasi kita masuk atau dibawa ke halaman login. Misalnya di sini oke. Kalau misalnya passwordnya tidak sesuai, seperti itu ya, kedua kata sandi harus sama, maka itu pasti sedang salah atau terjadi kesalahan pada passwordnya. Kemudian submit, ya maka dia akan dibawa kepada menu login. Ketika kita login, password is correct, maka berhasil. Dan kita coba uji, kita melihat di untuk ini, untuk tabelnya apakah sudah bertambah datanya. Kita refresh dulu. Tabelnya di Server Explorer, kemudian di user data, kita klik show tabel data. Nah, maka di sini JB datanya sudah masuk. Oke, sekian dari saya, Dinda. Selamat beristirahat dan tetap sehat. Tuhan memberkati.